Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat diperjumpakan kembali melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo, tepatnya hari Selasa 15 April 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini. Kami sungguh bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 22, kita akan membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mereka pun berangkat dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Sudah dekat. Menjelang perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah di kalangan bangsa Yahudi, ada sekelompok orang bukannya sibuk mempersiapkan perayaan, justru sedang galau, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat karena sedang mencari jalan membunuh Yesus. Pada satu sisi dapat saja membunuh Yesus, tetapi pada sisi lain takut kepada orang banyak yang semakin bertambah mengikuti Yesus karena akan mendatangkan kekacauan. Iblis menemukan kesempatan, tidak pakai lama. Yudas menemui pemimpin agama Yahudi dan pemimpin agama gembira, dan Yudas juga gembira menerima uang. Peristiwa penyerahan Yesus oleh Yudas, seorang murid Yesus, kepada pemimpin agama Yahudi menyebabkan Yudas Iskariot yang selama ini dekat dengan guru berubah menjadi perpisahan selama-lamanya. Yudas Iskariot kehilangan semuanya dan akhirnya dikisahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Hidup yang digoda iblis dan keputusan untuk mengikutinya berujung pada kehancuran. Yesus tahu bahwa waktunya sudah menjelang perpisahan dengan murid-muridnya untuk menjalani misi Allah di dunia. Ia meminta murid-murid untuk mempersiapkan Paskah. Yesus memberikan petunjuk yang diikuti murid-murid dan demikian terjadi di ayat 10-13 pembacaan kita. Sang guru yang sampai pada masa-masa akhir kebersamaan dengan murid-murid memberikan pendampingan yang sangat penting. Karena itu Yesus merayakan Paskah hanya dengan 12 muridnya. Yesus memanfaatkan kebersamaan ini untuk menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang ditempuhnya, sekaligus meneguhkan murid-muridnya. Yesus mengalami perpisahan dengan murid-muridnya melalui suatu momen yang tidak terlupakan, yang baru disadari murid-muridnya ketika menerima berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup sehari-hari banyak hal yang sering tidak dimengerti. Tapi satu hal yang diperlukan adalah tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang terus bekerja atas iman kita kepadanya, lalu menyatakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh cintamu yang luar biasa kepada kami anak-anak Tuhan, sehingga Engkau ya Tuhan rela menanggung segala penderitaan yang disebabkan oleh dosa kami, dan Tuhan menanggung
penuh semuanya itu, sehingga kami boleh terampuni dan terselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kehidupan yang Tuhan terus berikan kepada kami hingga saat ini dan selanjutnya, kami sungguh mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pimpin dan sertai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tidak pernah berhenti mempercayakan hidup mereka kepadamu dalam segala hal yang dilakukan saat ini. Baik itu bersama keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, bahkan dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Dan juga bagi orang tua kami di usia lansia, kami terus berdoa Tuhan berikan kekuatan, iman, kesehatan yang baik dan sukacita menjalani masa tua mereka. Demikian juga Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mengangkat sakit penyakit, dan Tuhan menyembuhkan. Ya Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami senantiasa berjalan dalam tuntunan dan topangan Tuhan. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami, dan inilah iman yang harus terus kami pelihara dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya jemaat Tuhan, Tuhan selalu menyertai.